Kita nggak stop and go. Gila, ini sih curam sih. Curam banget. Ini jujur curam banget ya Sobat Setir. Aduh. Ini Gila. belum. Wah. Kalian lihat di sini, ini tuh bukan pemisah nih. Kan biasanya kalau bagasi tuh ada pemisahnya. Ini bukan. Tarik depan. Kita buka aja. Ini bisa di-adjust jadi meja. Meja Sobat Setir. Setir kanan, harganya cerdas, jaringannya luas. Setir kanan. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Mila. Dan juga Steven. Nah, pada video kali ini sesuai janji Steven di part pertama dari Bike BJ30E ini, di part keduanya kita bakal melaksanakan driving experience. Tapi nggak cuma driving experience, Mil. Oh, iya. Kita juga bakal ngetes nanjak dan juga fitur camping-camping gitu. Wah, asik banget. Dan kita juga bakal OTW ke Bandung. Nah, Mil, tapi kayaknya katanya ada yang mau datang ya, Mil? Iya, karena kalau berdua kita kurang seru nih. Kita temenin sama Sobat Setir. Tapi hujan juga ya, Mil? Ya, kayaknya mendung sih. Kita langsung OTW aja kali ke Bandung ya. Yuk, langsung aja. Let's go. Halo Sobat Setir, sekarang kita udah di tol. Terus kita bakal ngapain nih di Bandung? Kalau di Bandung kita bakal banyak aktivitinya nanti, tapi lebih untuk menguji performa dari Bike BJ30 ini. Tapi nggak performa juga, Mil. Nggak itu doang maksudnya. Kita kali ini bakal bahas dari posisi duduk dulu kali ya. Boleh driving experience-nya ya. Kalau buat posisi duduk gua nih Sobat Setir, tinggi gua nih 175 cm. Ini menurut gua PW. PW banget ya. Karena gini, setirnya ini kan udah teleskopik manual juga kan. Jadi lu bisa atur lah, tergantung mau lu. Nah kebanyakan tuh kalau gua duduk, mobil tuh dashboardnya tuh agak bawah, Mil. Kalau gua tuh kayak rata kan ya. Pas ya. Iya, jadi gua bisa lihat dashboard, bisa lihat jalan juga. Nah terus yang gua suka, ini kursinya tuh meluk dan empuk. Empuk pastinya ya. Iya, terus ini kan buat tinggi 175 nih, kaki gue enak lo lihat ya, Mil. Oh, selonjoran banget ya. Selonjoran. Biasanya tuh gue kalau naik mobil ya, gue pasti tekuk, pegel. Ini kita udah pakai 2 jam ada kali ya? Iya. Pegel nggak? Nggak terlalu. Lah, Kalau gua dari kan dong gue yang ya. ngomong. Lah, kan lu nggak pernah nyewa gue. Nah, tapi kan gue ini kan posisi duduk udah mentok ke belakang kan. Iya. Kira-kira penumpang merasa sempit nggak? Astaga. Agak sih, masih ada space lah. Wah, Masih ada space juga masih ada berarti. space. Sedangkan temen Sobat Setir kita yang di belakang nih tinggi nggak jauh beda dari lu, Depan. Iya sih. Berarti emang mobilnya di belakang juga gede kan. Dan feels-nya juga menurut gua ini sangat lebar ya. Belum lagi kita bakal dapet headroom-nya yang luas banget Sobat Setir. Lumayan sih ini. Nah kan tadi kita udah ngomongin sih rasa berkendara dong. Kita harus ngomongin sih visibilitas mobil ini. Boleh. Menurut lu gimana nih sebagai driver? Tuh, kalau driver ya, gue merasa emang dia bagian kapnya tuh agak lebar. Tapi kalau bagi gue jadi gagah. Jadi gagah? Iya, ngerasa Wah, gue yang siap. punya jalan nih. Iya, tapi gue merasa emang lebar. Dan juga pilar A dan pilar B ini lumayan gede lah ya, jadi kita agak susah. Cuman yang gue suka, Apa tuh? mobil ini dia 360, kamera 360. Jadi ya lo kalau nggak bisa tinggal pencet aja, dan pencetnya ada button di setir. Duh. Wah, langsung ada loh ya? Iya, responsif lagi. Oh, benar-benar bisa dipencet sewang kanan, sewang kiri. Jadi maksud gua kalau misalnya emang susah gitu ya, apalagi kalau misal perempuan yang masih takut bawa mobil gede, tenang aja dia ada 360. Ya, belum lagi kalau misalnya setiap kita sen kanan dan sen kiri, dia pasti otomatis ke kamera yang sesuai sennya itu. Tuh, tapi itu Keren emang banget buat ya. low speed ya, Mil ya. Nggak pas lagi high speed. Betul. Oke. Nah, karena kita lagi di tol Jakarta Cikampek yang crowded banget nih, menurut lo kekedapannya gimana nih? Ini mobil ini emang terkenal dengan kekedapan yang kayak ruang perpustakaan. Oh iya. Nih, lu lihat nih, Mil. Truk. Dan ini suaranya nggak kedengeran sama sekali. Kita di jalan tol, ya adalah sedikit-sedikit lah ya suara noise road kan. Tapi menurut gue itu masih fair. Karena kan emang mobil harus ada suara juga kan.
Cuma nanti kita coba ya, kalau ada truk kita buka kacanya beneran bising nggak sih? Betul. Tapi selama ini gue dipinjemin sama baik, kayak udah 4 hari gue pakai, dia emang bener-bener Nyaman ya. nyamannya tuh ya udah kayak, aduh susah digomong deh, mobil kelas atas lah. Susah. Aduh. Ya udah kita coba dulu ya. Boleh, boleh. Nah Mil, nih depan kita ada truk, kita langsung tes aja yuk. Ini before ya. Ini before nih, kipas AC juga matiin ya biar enak kan. Coba, lu buka dulu kacanya. Coba lu tutup. Nyampe nggak? Nyampe. Nyampe ya? Ruang perpustakaan banget Bener ya. perpustakaan sih. Nyaman sih menurut gua. Emang the best. Nah Sobat Steve, sekarang kita bakal ngomongin handling dan juga suspensi nih Mil. Betul banget. Nah, kalau handling, menurut gua, buat dimensi sebesar ini, buat mobil yang emang cukup gede, lihat tuh. Tetap ada body rollnya, wajar, tapi minim masukannya. Ini karena mobil tuh udah mungkin sekelas, lebarnya mungkin sekelas Hyundai Palisade, Toyota Besar Fortuner. ya? Iya. Iya, udah sekelas, maksudnya mobil kayak leather frame gitu lah itu kan ya. Belum lagi dia tinggi kan. Tinggi, lebar, ini asli lebar banget. Nih coba kita ke kanan ya. Tetap ada tapi udah oke lah. Mungkin karena emang dia udah bagus. Nah, fiturnya nggak cuma itu Mel. Ini steeringnya kita bisa lebih berat, lebih responsif. Wah. Jadi kalian bisa pilih di head unit kalian ada modenya normal, mode sport. Oh. Dan juga dia bisa ngikutin kalau misalnya mode kalian comfort, dia ngikutin sistemnya comfort yang lebih enteng. Oh, Kalau sport dia lebih berat, lebih berbobot, feedbacknya juga lebih ini. Jadi canggih kalau buat handlingnya. Iya sih. Nah, Jadi kan- berarti itu dia ngikutin ke drive mode-nya ya? Betul, bisa dibikin drive mode, bisa dibikin manual. Oh, oke. Jadi tergantung itu gimana mau Sobat Steve. Nah, Oh. kan kita udah ngomongin handling. Iya, kurang asik kalau kita nggak ngomongin suspensi. Nah, kalau gua dulu ya, kalau suspensi dia nggak empuk, nggak juga keras. Jadi tengah-tengah tuh. Tapi emang dia agak sedikit ke bawah ke empuk. Oh, berarti lebih condongnya ke empuk ya? Lebih condong ke empuk tapi sedikit. Tetap dia di tengah-tengah. Jadi kayak misalnya tadi kan kita udah coba dari speed bump, dari gujelakan. Di MBZ juga tadi kan kita Iya. cobain. Dia tetap stabil lah ya mobilnya. Nih nanti juga kita tes ada semacam speed bump. Kita tes rasanya juga gimana ya. Oke, boleh. Nah kalau lu gimana nih kalau buat suspensi penumpang? Kalau driver kan gue udah bilang cukup menengah dan juga udah cukup oke kan buat mobil segede ini. Kalau lu? Dari yang gua rasain nih ya, gua kan sebagai penumpang di row pertama nih, yang dari tadi gua rasain sama di MBZ, terus juga pas keluar dari Cikampek masuk ke Cipularang, itu menurut gua body roll-nya minim. Pertama. Betul. Kedua, tuh berasa banget empuknya. Belum Iya sih. lagi untuk joknya juga sudah support ya menurut gue tuh udah empuk. Selain itu juga kalau misalnya kalau nggak salah tuh dia ventilated seat kan, dia tuh Betul. ada cooling dan juga head seat. Itu menurut gue sangat menunjang dan membantu kenyamanan Betul. penumpangnya, terutama yang di row pertama mungkin yang gue rasain ya. Terus ini juga kayak suspensinya nih, speed bump. Tuh, nggak kerasa. Tuh, emang rasanya tuh mobil mahal. Karena kan kita juga udah beberapa nyoba review mobil lain ya. Dan Ya, ini feelsnya nyaman sih menurut gue. udah bagus sih menurut gua. Nah, Sofir, sekarang waktunya pembuktian aja kali ya. Apa nih pembuktian apa nih? Kepowerfulan dari Bike BJ ini. Ngeremehin dia Sobat Steve. Kan gue penasaran banget nih, dari kemarin kan lu yang bawa selama 4 hari ini kan. Kalau misalnya dari mesinnya sendiri, coba lu, udah hafal belum? Udah hafal. Apa? Ini gila banget powernya. Gimana tuh? Ini cuma 1500 cc Mil. 1500 cc doang. Tapi dia pakai 1500 cc turbo dan juga hybrid. Oh. Lu tahu nggak powernya bisa keluar berapa? Berapa? 404 HP. 404 HP 404. torsinya. Torsinya 685 Newton meter. Lu kalau lu tahu itu mobil sekelas 3000 cc. Ini cuma 1500. Dan ya gimana ya? Kita kan belum tes ya. Coba kita tes di tol dulu aja. Ini kita pakai mode comfort. Sampai Ngebaca gak?
Ini dari 80 loh. Tuh. Tapi nggak yang narik gitu loh ya. Dia halus lah ya. Halus nariknya. karena dia ada hybridnya itu kan. Dan kayaknya emang sengaja di mesinnya itu di setting biar nggak ngebajak banget. Oh. Karena saking buasnya kalau menurut gue ya. Karena nih kita tuh dia emang kayaknya agak ditahan gitu loh. Untuk Jadi- yang mode comfortnya ya. Iya, coba kita mode sport ya Sobat Setir. Nah, ini mode sport. Lebih narik dikit lah ya. Yang gua rasakan ya dengan torsi yang besar dan juga tenaga yang lumayan besar untuk di kelas SUV yang sebesar ini ya. Balik lagi karena dia memakai mesin hybrid, benar kata lu, dia tuh mengutamakan kenyamanan dan juga yang pastinya irit. Irit banget. Nih, kita kasih lihat yuk. Ini yang terakhir kita buka itu since startup. Jadi semenjak tadi pagi pas kita nyalain mesinnya, itu 7,7 liter per 100 kilo. Nah, kalau 7,7 liter per 100 kilo, kalau di-convert, perkiraan itu 1:13. Wah, untuk sekelas SUV sebesar ini, menurut gue itu irit banget sih. Dari tadi kita juga ngebejek-bejek kan? Kita bawanya bukan yang santai juga ya. Dan menurut gue ya udah irit banget lah. Karena banget ya. powernya kan juga gede kan? Tapi karena ini tipe AWD, pastinya kita harus coba nanjak Mil. Tapi nanti kita ada surprise kan? Ada dong. Nanjaknya nggak cuman Bertiga nih ya, bukan cuma bertiga. Nanti kita lihat ya berapa orang yang nanjak. Dan totalnya berapa bebannya nih? Hitung itu Kita spill nggak nih totalnya? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nanti aja ya. Tonton video ini sampai habis ya Sobat Setir. Let's go. Nah, Mil, kan kita udah ngomongin dari fitur, Betul. rasa berkendara, Betul. sampai gimana first impression gue duduk di mobil ini kan. Iya. Nah, kali ini kita bakal bahas fitur terakhir dari mobil ini. Yang paling penting berarti ya. Bisa dibilang, karena fitur ini cukup banyak, Mil. Gue udah capek lah ngomongnya ya. Apa tuh? Fitur terakhir adalah fitur ADAS. Nah, fitur ADAS buat mobil ini udah termasuk ADAS level 2 nih Sobat Setir. Jadi mobil ini udah bisa semi autonomous driving. Nah, dari asisten lane keep assist, lalu juga setirnya udah bisa dilepas. Nih, dilepas otomatis. Sampai kita gasnya dan remnya udah bisa otomatis. Yang kita rasain kan dari tadi kan ADAS ya. ADAS-nya tuh smooth, nggak yang kayak Nggak terlalu narik banget ya. nggak terlalu juga ngerem banget. Jadi emang smooth. Capek ya ngomongnya, fiturnya banyak banget ya. Iya, belum lagi dari tadi nih ya, karena jalanan yang sedang kita lalui ini jalanannya lumayan sempit. Betul. Dari tadi tuh radarnya tuh aktif banget sih, yang gue Betul. denger. Radarnya dari tadi bunyinya tit 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 tit, tit gitu ya. Kalau misalnya tiba-tiba ada pemotor di kanan kita, radar di belakang ngasih tahu. Kalau di depan ada batu, radarnya juga ngasih tahu. Responsif banget, jadi menurut gue udah aman banget pasti ya. Betul. Oke ya mobilnya. Cakep banget. Nah, Sobat Setir, Sekarang kita ada di tanjakan SpongeBob. Dan kita bakal nyoba naik tanjakan SpongeBob 4 orang Sobat Setir Dengan beban dengan beban berapa nih totalnya? gua 100 kilo. Astra 100. 200 kilo. Lu 50 kilo, gue 50 kilo. Berarti Totalnya 300 kilo ya. 300 kilo, gila. Naik ke tanjakan Tangan SpongeBob. Ini Lu- sih, gue sih jujur takut ya. Kita bakal pakai start ya di sini. Kita nggak stop and go. Gila, karena ini sih curam sih. curam banget. Ini jujur curam banget ya Sobat Setir. Aduh, gimana kalian takut gak? Takut. Jujur takut. Jujur takut. Jujur curam. Jujur curam banget. Jujur curam. Jujur Beda ini. sedikit gak pede. Sedikit gak pede ya. Coba ya. Iya, Bijak. Aman? aman. Ini gila. belum. Ini belum. Wah, ini Jujur, jujur gue temen seperempat gas ya. Seperempat gas. Seperempat gas doang. effortless banget. Gak ada bejek. Gak ada bejek. Gila. Ini kita 300 kilo loh. Gila, tepuk tangan. Jujur, Buat performanya kita akuin. ini nggak dibejek abis ya berarti. Nggak, belum dibejek, tapi emang kita pakai mode sport, Sobat Setir.
Halo Sobat Steve. Sekarang kita udah sampai di Cikole nih. Dan di depan sana kita akan camping-campingan kali ya temen ya. Nih, kita juga udah buka nih Aduh, atasnya. Bau segar alam banget ya. ya. Iya. Gimana di belakang bau alam juga? Oh, doi. Enak banget sih. Enak banget ya. Adem banget. Menurut gua sih lingkungannya emang cocok banget buat bike BJ30 ini Tuh, sih. ini dia alamnya emang di sini, Mil. Alam banget ya. Nah, tapi emang kita mau ngapain aja, Mil? Di sana nanti kita mau santai-santai. Terus juga ada surprise di belakang. Apa tuh? Jadi ada satu fitur yang memudahkan banget buat kita camping-campingan nih. Dan menurut gua nih fitur nggak ada di mobil lain. Emang iya? Seriusan, gua mungkin udah puluhan mobil gua review, gua liat kagak ada. Wih, berarti cocok kali ya. Cocok. Nanti kita kasih lihat aja ya kayak apa. Oke, let's go. Nah, Sobat Steve, kita kan tadi udah nyampe nih. Sekarang kita bahas yuk fitur yang katanya sih fitur camping. Ya, cocok banget buat yang camping-camping nih. Oke, Boleh dibuka dulu, Steven. Pencetnya di sini ya. Bagasinya luas banget ya. Cukup luas. Emang berapa sih kapasitasnya, Mil? Kapasitasnya sendiri di 1496 liter. Menurut gue cocok banget ya kalau misalnya mau road trip atau mau camping-camping gini, naruh barang pastinya aman banget nih. Lumayan gede juga kan. Cuman apa nih, Mil, yang katanya fitur rahasia itu, Mil? Fitur rahasianya sebenarnya nggak rahasia-rahasia banget. Karena kalian lihat di sini, ini tuh bukan pemisah nih. Kan biasanya kalau bagasi tuh ada pemisahnya. Ini bukan. Tarik telepon. Kita buka aja. Ini bisa di-adjust jadi meja. Meja sama Steve. Tuh, Dan buat kaki-kakinya ada di dalam sini nih. tinggal diambil. Yuk langsung sambil pasang aja. Asik ya. Jadi meja. Dan kebetulan kita juga bawa kursi campingnya nih. Jadi bisa duduk sambil nyemil-nyemil kali ya. Boleh, yuk kita sambil nyemil-nyemil. Wah, adem banget ya. Adem sih. Cuman HP gue lobet lagi. HP lu lobet? Iya, udah 10%. Yalah. Tuh. Jadi, bike BJ30 ini juga punya fitur nih Sobat Setir. Di bagian belakang ini, Tepen. Fitur ini kali ngecas yang kayak USB ke Type-C kan, yang dari depan itu aki kan. Biasa nggak sih? Ngeremehin lu. Lu lihat nih, di belakang sini tuh ada stop kontak dengan tenaga di 220 volt. Terus setara dengan 150 watt. Jadi kalau misalnya mau ngecas, mau masang lampu, bisa semuanya? Bisa. Tapi memang kita perlu adaptornya nih. Kayak begini. Ngecas Sobat Steve. Ini beneran bisa? Beneran bisa. Berarti kalau misal gue mau bawa rice cooker, bisa? Kalau misalnya wattnya sesuai, bisa. Bisa? Bisa. Canggih juga ya? Iyalah. Nah, selain itu, Mil, katanya sih ini juga ada fitur lain. Nih, di sini kita udah dapat lighting port dengan kapasitas 12 volt max yang udah cukup oke juga nggak sih? Udah cukup oke. Dan juga ada lampu, nggak cuma lampu, ada tempat barang. Kalau mau taruh HP, mau taruh apa bisa tinggal taruh di sini, Sobat Steve. Dan gue sih udah akuin ya, mobil ini emang the best banget kalau bukan The best camping. banget pasti. Asli. Nah, sekian dari video kali ini buat Bike BJ30E. Jangan lupa subscribe, like, komen YouTube kami, dan juga cek juga sosial media kita dari TikTok sampai Instagram dengan @setirkanan_official. Betul banget. Dan kalau misalnya Sobat Setir yang pengen cari mobil bekas dengan harga cerdas dan juga cari informasi terkini terkait dunia otomotif, bisa langsung cek aja di www.setirkanan.co.id. Oke, gue Steven. Gue Mila. Gue Audrey. Gua Astra. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. Keren banget nih. Gue Steven. Gue Mila. Salam setir kanan. Udah. Ini kita bakal ke Lembang buat ngetes tanjakan dan juga nyobain fitur camping Bike BJ30E ini. Berisik ya?